Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jaksa Penuntut Umum Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Bupati Sidoarjo Gus Mudlor hukuman 6 tahun 4 bulan penjara dan membayar denda 300 juta rupiah serta mengembalikan uang pengganti 1,4 miliar rupiah subsidiar 3 tahun. Gus Mudlor didakwa terlibat tindak korupsi potongan insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo. Tuntutan dibacakan oleh Jaksa KPK Andri Lesmana pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo. Menurut jaksa, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan. Keterangan saksi-saksi selama persidangan membuktikan keterlibatan terdakwa, di antaranya kesaksian mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan mantan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siskawati. Gus Mudlor didakwa melanggar pasal 12 huruf F Junto pasal 16 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Hal yang memberatkan yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Dan hal yang meringankan yakni tidak pernah tersangkut masalah hukum dan mempunyai tanggungan sebagai kepala keluarga. Kuasa hukum terdakwa menyatakan akan mempersiapkan pembelaan yang berseberangan dengan jaksa KPK. Pembacaan tuntutan dari penuntut umum, tapi sekali lagi kami tegaskan bahwa saya selaku penasihat hukum dari Bapak Ahmad Mudlor, tentu kami sangat berseberangan dan sangat berbeda pendapat dengan tuntutan dari penuntut umum tersebut. Sehingga kami sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya pembelaan yang nanti juga akan kami terus sempurnakan dan rencananya akan kami bacakan pada tanggal 16 hari Senin Desember tersebut. Ada poin-poin penting yang perlu ya, semuanya penting, insya Allah semuanya penting dan semua akan kami sampaikan secara detail di dalam persidangan selanjutnya. Selanjutnya sidang akan kembali digelar dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan oleh Gus Mudlor. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Hujan deras sebabkan tepi Sungai Brantas dan sebagian jalan di Kecamatan Tarik Sidoarjo longsor. Untuk mencegah korban jiwa, warga setempat dan petugas membatasi bagian yang longsor hingga menutup jalur alternatif menuju Mojokerto. Akibat hujan deras yang mengguyur setiap hari dan kuatnya arus sungai, tepi Sungai Brantas dan sebagian jalan di Kecamatan Tarik Sidoarjo, Jawa Timur, longsor sepanjang lebih dari 100 meter dan ketinggian mencapai 16 meter. Untuk mencegah terjadinya korban jiwa, ada longsoran selanjutnya, warga sekitar lokasi bersama perangkat desa setempat memberikan pembatas dan alat seadanya dan menutup jalan alternatif menuju Mojokerto untuk roda 4. Menurut petugas Balai Besar Wilayah Sungai Brantas saat melakukan pemeriksaan mengaku bahwa longsor ini terjadi karena luapan Sungai Brantas hingga memiliki arus kuat dan mengerus tepi sungai dan sebagian jalan. Selanjutnya, pihak Balai Besar Wilayah Sungai Brantas akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera memperbaiki longsoran tepi sungai dan sebagian jalan tersebut. Nanti teman-teman panjangnya kurang lebih 105 meter. Untuk ketinggian kurang lebih 16 meter tadi, tapi kita belum bisa memastikan karena muka airnya tinggi. Kalau untuk penanganan sementara ini ya mungkin nanti pakai bag. Tapi nanti kami koordinasikan lagi sama tim di kantor gitu ya. Menurut warga, sekitar longsoran ini telah terjadi sejak lama namun tak segera mendapatkan perbaikan oleh pihak terkait. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan membahas tentang museum gitaris legendaris Jimi Hendrix yang ada di Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Setiap tanggal 27 November, Museum of Pop Culture di Seattle merayakan ulang tahun Jimi Hendrix. Sosok yang menginspirasi berdirinya museum ini 24 tahun lalu. Dengan koleksi memorabilia terkait Hendrix terbesar di dunia, museum ini menyoroti puncak karir Hendrix yang telah melakukan 500 lebih konser di 15 negara. Di kawasan Central District di kota Seattle inilah Jimi Hendrix tumbuh besar di tengah kemiskinan dan ketidakstabilan kondisi keluarga. Semasa kecil ia sering bermain di Leshigh Park, melarikan diri dari rumah atau bolos dari sekolah, dan akhirnya drop out. Di masa itulah ia mulai belajar main gitar. Usianya tak panjang, hanya 27 tahun. Tapi setiap tahun, Museum Budaya Pop di Seattle tak pernah absen merayakan ulang tahunnya 27 November. Jimi Hendrix really was the original inspiration of our museum. We have the largest Hendrix collection in the world, over 6,000 objects related to Jimi Hendrix. And from the content of the museum to even the shape and colors that you find in the museum, really trying to accentuate Jimi Hendrix's life, legacy, career, and his creativity. We have over 100 pages of handwritten lyrics from Jimi Hendrix, and almost all of them are on hotel or airline stationery, so you really get the sense that he is creating wherever he goes. Lewat aneka aktivitas, fans dan pengunjung dari berbagai belahan dunia dan antar generasi merayakan peran Hendrix di dunia musik. He was one of my inspirations to play the guitar when I was younger. He played the guitar with a lot of passion, especially I was really interested in his live shows because I think he just shared a lot of emotion in his performances. I think we've all, being in America, have obviously been influenced by Jimi Hendrix. The soul from the guitar and letting the music and the guitar sing for him is awesome, and I think a great basis for R&B and hip hop and rap today. Walau aksi panggungnya berapi-api, menurut Taj Mahal, musisi blues yang sering manggung bersamanya, Hendrix sebetulnya agak pemalu. He was very, very quiet, very gentle. But once he got the guitar, it was a whole other person. And I don't think we'll have another one like that, ever. He's one. It was like guitar before Jimmy, guitar after Jimmy. Pameran Jimi Hendrix ke-7 di Museum Pop Culture Seattle yang merayakan ulang tahun ke-82 ini memusatkan pada puncak karir turnya, di mana Hendrix manggung di 500 lebih konser di 15 negara. Di usia ke-27 hidup Hendrix berakhir tragis, dan hingga kini fans masih terbelah atas pro dan kontra hak warisnya. Tapi setidaknya di museum ini, pengunjung bisa menikmati besarnya peran Hendrix di dunia musik, terlepas dari kontroversi yang membayangi kehidupan pribadinya. Dari Seattle, Washington, VOA. Kecerdasan buatan mulai digunakan dalam industri konstruksi dalam sebuah proyek gedung di kota Seattle, Amerika Serikat. Robot-robot ini ditugaskan untuk mendokumentasikan kemajuan proyek dan mendeteksi potensi bahaya. Ketika kru konstruksi di gedung apartemen di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini pulang kerja, 2 robot otonom yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI mulai bekerja. So the robot drives into each room on the floor. It has the floor plans already loaded in it, so it knows where the walls are going to be. And what it does is it moves into each space and takes a 360-degree high-resolution photo. And then it uploads those photos into its cloud-based platform where it runs through a number of AI-driven analysis that then report out to the project team. Robot-robot ini bagian dari proyek percontohan kolaborasi antara perusahaan konstruksi Skanska dan Nextera Robotics yang berbasis di Boston. Ketika robot-robot ini diperkenalkan kepada para staf 3 bulan yang lalu, beberapa orang merasa skeptis. I have not seen a robot that's able to autonomously kind of maneuver around a construction site that's ever changing. There's always things in the way. There's always people moving in and out. But these do a really good job at that. Gambar-gambar yang diambil oleh robot-robot ini diproses model AI yang dilatih untuk mengenali ribuan objek yang berhubungan dengan konstruksi. Sehingga para insinyur di lokasi dan perancang di tempat lain dapat memantau kemajuan pembangunan dan mengidentifikasi potensi bahaya. Are the walls painted? Is it drywall?
Did the ceiling have framing? Is it painted concrete? Is the air duct installed? Is the air duct insulated? It's looking for all of these things and then processing them into our online platform. Para pemimpin proyek bersikeras bahwa robot-robot tersebut ada untuk membantu orang-orang dengan tugas-tugas yang membosankan atau berbahaya dan bukan untuk mengambil alih pekerjaan mereka. The robot saves a lot of person time just because the amount of time it would take a human to come through and take the level of photos with the consistency is more than 40 hours a week. Terlepas dari manfaat teknologi ini, perusahaan konstruksi masih lambat dalam mengadaptasi alat bantu AI. Tetapi Stewart berpikir hal ini akan berubah. The construction industry is ripe for much more inclusion of robotics in the future. I think that robots will always be working hand in hand with the humans on the job sites as a tool and a benefit. I don't think that they're going to be taking over the construction process on their own. Stewart mengatakan bahwa adopsi AI yang lebih luas untuk optimasi proses dan penilaian resiko dalam konstruksi hanyalah masalah waktu. Penggunaan robotika yang didukung oleh AI merupakan salah satu tren di dalam industri konstruksi. Menurut proyeksi dari Market US, sebuah perusahaan riset pasar, Market US juga memproyeksikan bahwa semakin banyak perusahaan yang akan menggunakan robotika berbasis AI untuk melakukan monitoring proyek, dengan proyeksi 35% kenaikan setiap tahunnya. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi dari Amerika Serikat tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.